Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhdar Tanti dan rekan saya Meta Mutiarani dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Ilmu Hadis Dirayah dan Riwayah. Materi yang akan kami bahas ialah pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis. Di dalam ilmu hadis ada dua. Pertama, berkaitan dengan sanad. Kedua, berkaitan dengan matan. Pengertian ilmu hadis dirayah. Kata dirayah berasal dari akar kata darah, yardi, yardan, dirayatan yang artinya pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, dan matan. Untuk mempelajari definisi di atas, maka dapat dirinci sebagai berikut. A. Maksud hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dalam sunnah atau sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. B. Syarat-syarat periwayatan, maksudnya kondisi perawi ketika menerima periwayatan hadis, apakah menggunakan metode as-sama, al-qiraah, atau al-ijazah. C. Macam-macamnya, yakni macam-macam periwayatan, apakah bertemu langsung atau putus. D. Keadaan para perawi, maksudnya adalah seorang perawi ketika menerima dan menyampaikan hadis apakah adil atau tidak. E. Macam-macam periwayatan, maksudnya adalah hadis, macam-macam hadis, bentuk pembukuannya apakah musnad, mu'jam, azza. Istilah ilmu hadis menurut para ahli. Istilah ilmu hadis dirayah menurut As-Suyati muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Al-Afani. Ilmu ini terkenal juga dengan sebutan ilmu usul al-hadis, ulumul al-hadis, mustalah al-hadis, dan qawaid al-hadis. Menurut Izzuddin, ilmu hadis dirayah bin Jama, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matannya. Pendiri ilmu hadis dirayah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ramarur Muzi. Ilmu hadis dirayah mempunyai nama lain seperti ulum al-hadis, usul al-hadis, usul ar-riwayah, dan mustahalah al-hadis. Masing-masing nama tersebut mempunyai filsafat makna yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Ilmu hadis dirayah artinya secara sederhana adalah pengetahuan tentang hadis baik berkaitan dengan sanad maupun matan. Ulumul hadis, ulum berbentuk floral dari ilmu, berarti mencakup beberapa ilmu hadis yang berserakan seperti ilmu tentang biografi periwayat hadis atau ilmu rizal al-hadis. Ushul al-hadis adalah kaedah yang dijadikan parameter dalam menilai hadis diterima atau tidak suatu periwayatan hadis. Mustahalah hadis adalah istilah-istilah yang disepakati oleh ulama hadis. Objek kajian riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in yang meliputi A. Cara periwayatannya, yakni cara
penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat yang lain. B. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Fokus pembicaraan ilmu hadis riwayah adalah matan dari hadis, karena memang perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya pada matan. Namun matan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya sanad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Jika ada redaksi matan saja tanpa disertai sanad, maka bukan hadis namanya. Demikian sebaliknya. Objek kajian ilmu hadis dirayah. Sasaran kajian ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya, yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian-kajian yang terkait dengan sanad disebut naqd as-sanad atau kritik sanad. Disebut demikian karena yang membahas ilmu itu adalah akurasi atau kebenaran jalur periwayatan, mulai sahabat sampaikan kepada periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Manfaat mempelajari ilmu dirayah. Dengan mempelajari ilmu hadis dirayah ini, banyak sekali faedah yang diperoleh, antara lain: 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dari periwayatan. 2. Memelihara kemurnian syariah Islamiyah, karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. 3. Menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam. 4. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang telah terperinci dalam hadis tersebut. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya, karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis tanpa mempelajari ilmu hadis dirayah. Sedangkan manfaat ilmu hadis dirayah yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sekarang. 2. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. 3. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. 4. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Dari beberapa faedah di atas, apabila diambil dari intisarinya, maka faedah mempelajari ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, apabila ia makbul diterima, dan mardud atau ditolak, baik dilihat dari sudut sanad maupun dari matannya. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi sebelumnya. C. Pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu riwayatul hadis ialah ilmu yang membuat segala penukilan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, kehendak, takrir, ataupun berupa sifatnya. Menurut Syekh Manna Al-Khattan, objek pembahasan ilmu riwayatul hadis ialah sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatannya secara detail dan mendalam. Faedahnya, menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya itu. Adapun kegunaan mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hadis, melainkan juga ada berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali. 1. Sejarah ilmu hadis riwayah. Awal mula muncul ilmu hadis riwayah adalah sejak bersamaan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri oleh Rasulullah
Para sahabat menyampaikan hadis dengan sangat hati-hati kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in. Para tabi'in pun melakukan hal yang sama, memahami hadis, memeliharanya, dan menyampaikannya kepada tabi'in yang lain atau generasi sesudah tabi'in. Ilmu rijalul hadis ialah ilmu yang membahas para perawi hadis dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. B. Ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya. C. Ilmu fanil mubhaman, ilmu fanil mubhaman adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut dalam matan atau di dalam sanad hadis yang dalam matannya terdapat lafaz yang sulit dan yang sudah dipahami karena jarang dipakai, sehingga ilmu ini akan membantu dalam memahami hadis tersebut. Ilmu nasik wal mansuk adalah ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansukkan dan menasikkannya. G. Ilmu talfisil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antar hadis yang berlawanan lahirnya. H. Ilmu tafsir wa tahrif, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titiknya. I. Ilmu asbabi waridil hadis, yaitu ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabda beliau dan waktu beliau menuturkan itu. J. Ilmu mukhtalaf dan muskil hadis, yaitu ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadis yang zahirnya bertentangan atau ilmu yang menerangkan takwil hadis yang muskil meskipun tidak bertentangan dengan hadis lain. D. Objek kajian diraya dan riwayat. Satu, objek kajian ilmu hadis riwayat. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, yang meliputi cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain. B. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. A. Manfaat mempelajari ilmu diraya dan riwayat. Dengan mempelajari ilmu hadis diraya ini banyak sekali faedah yang diperoleh, antara lain: 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatannya. 2. Memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. 3. Menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam. 4. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang telah terperinci dalam hadis. 5. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis tanpa mempelajari ilmu hadis riwayat. Sedangkan manfaat ilmu hadis diraya adalah: 1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa. 2. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. 3. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. 4. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Perbedaan ilmu hadis diraya dan riwayat. Meskipun ada perbedaan antara ilmu hadis riwayat dan diraya, namun ini adalah suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya ilmu hadis riwayat tidak lepas dari peran ilmu hadis diraya. Di antara perannya adalah meriwayatkan, menghimpun, menelusuri, dan mengklasifikasikan kepada berbagai tingkatan dan aneka macam, mana yang hadis dan mana yang bukan hadis, mana sabda Nabi dan mana perkataan dari sahabat. Sedangkan ilmu hadis riwayat sebagai produknya yang telah matang dalam proses penelusuran tersebut, atau dalam kata lain ilmu hadis diraya sebagai input dan ilmu hadis riwayat sebagai outputnya. Tujuan dan manfaat diraya dan riwayat. Tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis ini ialah untuk: 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. 2. Memelihara kemurnian syariah Islamnya karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam. 3. Menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia. 4. Menekuni dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tingkah laku dan akhlak beliau terperinci dimuat dalam hadis. 5. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya. G. Cabang-cabang ilmu hadis.
Di antara cabang-cabang besar yang tumbuh dari ilmu hadis riwayat dan diraya ialah A. Ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in, maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. B. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang adil para perawi. C. Ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. D. Ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiriah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. E. Ilmu ilahil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. F. Ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu yang membahas dan menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang sukar diketahui dan dipahami orang banyak karena telah berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab. G. Ilmu nasib dan mansukh hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. H. Ilmu asbab warud al-hadis, atau sebab-sebab munculnya hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. I. Ilmu mustalah al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Baiklah, sekian dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.